Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kepada mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait dengan sejarah masjid dan pengelolaannya. Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan sholat di wilayah manapun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai dengan atau untuk dijadikan tempat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ardu kullaha masjidan." Al-ardu kulluha masjidun. Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud. Pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ju'ilat lanal ardu masjidan wa tahura." Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih. Masjid tidak bisa dilepaskan dari masalah sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, setiap orang bisa melakukan sholat di mana saja, di rumah, di kebun, di jalan, di kendaraan, dan di tempat lainnya. Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan sholat secara berjamaah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahim di kalangan kaum muslimin. Di masjid pula lah tempat terbaik untuk melangsungkan sholat Jumat. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga merupakan ajang halaqah atau diskusi, tempat mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum. Pertumbuhan remaja masjid dewasa ini juga termasuk upaya memaksimalkan fungsi kebudayaan yang diemban masjid.
Kalau saja tidak ada kewajiban sholat, tentu tidak ada yang namanya masjid di dalam Islam. Namun memang sholat sudah disyariatkan pada awal kelahiran Islam sebanyak 4 rakaat, 2 di pagi hari dan 2 di sore hari. Penetapan sholat menjadi 5 waktu seperti sekarang ini baru disyariatkan menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Sampai saat itu ibadah sholat dilakukan di rumah-rumah. Tiadanya usaha mendirikan masjid karena lemahnya kedudukan umat Islam yang sangat lemah. Sedangkan tantangan dari penduduk Mekah begitu ganasnya. Penduduk Mekah tampak belum siap menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau telah 13 tahun dakwah dilancarkan. Masjid pertama dalam Islam. Masyarakat Madinah yang dikenal berwatak lebih halus, lebih bisa menerima syiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan antusias mengirim utusan sambil mengutarakan ketulusan hasrat mereka agar Rasulullah pindah saja ke Madinah. Nabi setuju. Setelah 2 kali utusan datang 2 tahun berturut-turut di musim haji dalam 2 peristiwa yang dikenal dengan Baiat Aqobah 1 dan 2. Saat yang dirasa tepat oleh Nabi untuk berhijrah itu pun tiba. Waktu kaum kafir Mekah mendengar kabar ini, mereka mengepung rumah Nabi. Tetapi usaha mereka gagal total berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi keluar rumah dengan meninggalkan Ali bin Abi Thalib yang beliau suruh untuk mengisi tempat tidur beliau. Pada saat itu para pengepung tertidur dengan nyenyak. Begitu terbangun, mereka menemukan sasaran yang diincar tak lagi berada di tempat. Pengejaran yang dilakukan kaum kafir Mekah sia-sia. Dengan mengambil rute jalan yang tidak biasa, diseling persembunyian di sebuah gua. Nabi sampai di desa Quba yang terletak di sebelah barat Laut Yasrib, kota yang di belakang hari berganti nama menjadi Madinatur Rasul, kota Nabi atau Madinah. Di desa itu Nabi beristirahat selama 4 hari. Dalam tempo pendek itulah Nabi membangun masjid bersama para sahabat beliau dari Mekah yang sudah menunggu di sana. Ali bin Abi Thalib yang datang menyusul Nabi ikut serta mengangkat dan meletakkan batu, sehingga tampak sekali keletihan pada wajah beliau. Jerih payah Nabi dan para sahabat menghasilkan sebuah masjid yang sangat sederhana yang disebut Masjid Quba. Bangunan Masjid Quba terdiri dari pelepah kurma berbentuk persegi 4 dengan 6 serambi yang bertiang. Masjid pertama dalam sosialisasi Islam itu hanya sekedar tempat bersujud,
tempat sholat dan tempat berteduh dari panas terik matahari pada padang pasir yang tandus. Sejarah mencatat Masjid Quba berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Keberadaan masjid ini merupakan tonggak kokoh syiar keislaman periode awal. Disinilah Nabi bersama para sahabat melakukan sholat berjamaah. Di Masjid Quba ini pula Nabi menyelenggarakan sholat Jumat yang pertama kali. Selanjutnya Nabi membangun masjid lain di tengah kota Madinah, yakni Masjid Nabawi, yang kemudian menjadi pusat aktivitas Nabi dan pusat kendali seluruh masalah umat muslimin. Menarik dicatat bahwa Nabi hampir secara teratur mengunjungi Masjid Quba dan sholat bersama-sama warga desa. Kebiasaan ini lalu diikuti oleh banyak sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muaz bin Jabal, dan lain-lainnya.